Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dan kami dari kelompok 1, saya Yuda Agista. Saya Karmela Info. Dan saya adalah Sapri. Kami bertiga akan mencoba mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk hari ini kita akan mendiskusikan praktek coaching kita pada hari ini. Untuk rubrik penilaiannya, yang pertama yaitu Pak, sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki seorang coach. Ya, kira-kira menurut Bapak kompetensi apa yang Bapak miliki? Jadi untuk menjadi seorang coach itu kita harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Ketiga-tiga kompetensi itu sudah Bapak sebutkan tadi. Untuk pengembangannya secara spesifik, apa yang perlu Bapak kembangkan dalam coaching kita kali ini? Yang mau saya kembangkan itu di kompetensi pertanyaan berbobotnya yang mau saya munculkan. Jadi kompetensi yang ketiga ya Pak? Iya, yang ketiga. Itu bukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Iya. Untuk itu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diharapkan pada coaching kali ini yaitu seperti apa Pak? Iya, saya berharap pada coaching kali ini saya bisa membantu coach itu menemukan solusi dari permasalahan yang ada gitu. Jadi seperti itu. Iya, jadi baik. Dalam hal ini Bapak akan sebagai coach, Bapak akan mengantarkan coach sehingga dia bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahannya. Ya, baik. Untuk itu saya mempersilahkan kepada Bapak untuk melakukan coaching pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Karmina. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Pak Sapri. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Sapri? Kelihatannya ada masalah kah? Aduh, ini Pak, kalau saya perhatikan, saya evaluasi dari kehadiran siswa saya Pak, ada salah satu siswa saya namanya Yandu. Sesuai dengan hasil evaluasi ini, ternyata kehadiran anak ini, sangat memperhatikan Pak. Hanya 20% saja Pak selama gitu. 1 bulan terakhir ini. Ini kayaknya asik dibahas nih. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya nih, pertemuan kita kali ini tujuannya itu untuk apa Pak? Hasilnya yang Pak ingin mendapatkan seperti apa? Saya berharap Pak, melalui pertemuan kita pada hari ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana cara untuk membuat siswa saya ini rajin ke sekolah Pak. Oke, siap. Ya, insya Allah Pak, kita cari solusi bersama. Amin, ya Pak. Amin. Nah, boleh deh Pak, bisakah cerita sedikit tentang masalahnya Pak? Mungkin silakan. Ya, kalau dari penilaian saya, observasi saya terkait masalah anak ini, mungkin karena dia itu malasnya pergi ke sekolah itu mungkin karena adanya faktor biaya Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sesuai dengan kunjungan saya terkait anak ini di tempatnya, ternyata anak ini dia hanya tinggal di kos-kosan sendiri. Kemudian dari hasil kunjungan saya menemukan pernyataan dari anak ini, ternyata anak ini dari segi biaya untuk pulang pergi ke sekolah itu Pak sangat-sangat kurang sekali. Jadi uang ojeknya ini kurang Pak, sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah Pak. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau saya buat skala nih dari 1 sampai 10, menurut Pak Sapri, siswanya Pak Sapri ini berada di level berapa nih untuk tingkat kehadiran di sekolah? Kalau tingkat kehadirannya Pak selama 1 bulan terakhir ini mungkin dia berada di kalau di level kan Pak tadi Pak ya, mungkin dia berada di level 2 barangkali Pak untuk 1 bulan terakhir ini. Masih jauh ya Pak dari harapan ya. Pak. Ya jauh dari harapan, belum cukup 50% Pak. Betul. Gitu. Nah, ini Pak Sapri punya kesempatan apa nih untuk dibuat strategi apa dari Pak Sapri? Kalau berbicara masalah strategi, karena anak ini kan permasalahannya adalah masalah biaya Pak ya. Jadi kemarin saya sudah
berkoordinasi dengan teman-teman sejawat. Dari hasil koordinasi itu ternyata kami menemukan sebuah strategi Pak ya, strategi untuk pemecahannya, yaitu kami menggunakan sebagian dana yang sudah dana yang kami dapatkan melalui Jumat Sedekah Pak. Ya. Jadi kemarin kita sudah membagikan sedikit kepada anak ini supaya sedikit membantulah untuk uang ojeknya selama 1 bulan terakhir ini Pak. Itu. Namun setelah kami evaluasi kembali ternyata anak ini belum mengalami perubahan yang signifikan Pak. Gitu. Iya. Nah, dari rancangan strateginya Pak Sapri, waktu yang dibutuhkan, berapa lama yang nanti akan diperkirakan untuk dibutuhkan? Kalau masalah waktu Pak mungkin agak cukup lama Pak ya, karena anak ini sebenarnya dari segi biaya kurang, kemudian satu lagi yang bermasalah dalam dirinya itu Pak adalah persoalan karakternya itu. Jadi anak ini di samping dia bermasalah terkait masalah biaya, ada juga karakter malasnya Pak. Ada karakter malasnya, itu yang membuat juga sebenarnya anak ini tingkat dari kehadirannya itu sangat-sangat memperhatikan sekali, karena memang ada jiwa malasnya di dalam dirinya itu sangat kuat juga Pak. Itu. Iya. Lalu kapan mau planning mau menjalankan strateginya? Kalau masalah menjalankannya, saya mungkin secepatnya Pak. Harus secepatnya supaya hal ini tidak berlarut-larut sehingga anak ini nanti akan mempengaruhi dari segi nilainya Pak di sekolah itu. Iya. Lalu mungkin ada teman sejawat, rekan atau siapapun yang bisa membantu Pak Sapri dalam membuat strategi ini? Iya, kalau masalah menjalankan strategi ini tentunya saya membutuhkan teman sejawat Pak ya, mungkin teman sejawat. Kemudian di samping teman sejawat, saya mesti juga berkolaborasi dengan orang tua siswa. Itu karena kenapa kita sebagai guru ini kan hanya memiliki pengawasan itu kan hanya sebatas jam sekolah Pak ya, jam sekolah, selebihnya itu kan dari orang tua, seperti itu Pak. Nah, sekarang komitmen apa yang mau Pak Sapri lakukan untuk mewujudkan strategi yang Pak Sapri? Kalau masalah komitmen, mungkin karena anak ini kan cukup bermasalah, kalau menurut saya di dalam menyelesaikan anak yang bermasalah itu terkait masalah apa yang dihadapinya itu kita harus menuntun Pak. Kita harus menuntun. Jadi kita harus berhati-hati bagaimana caranya kita memposisikan diri pada saat kita melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Karena kenapa? Kalau kita salah memposisikan diri, yakin saja anak ini pasti akan membuat masalahnya itu akan bertambah parah Pak. Salah satu contohnya Pak, anak ini sebenarnya kan kami sudah memposisikan diri sebagai penghukum, karena saya berharap dengan adanya posisi itu anak ini bisa berubah. Ternyata itu hanya mempermasalah keadaan, memperparah keadaan. Itu. Jadi itu Pak. Jadi kita harus betul-betul menuntun anak yang bermasalah sehingga dengan adanya tuntunan itu anak ini bisa berubah, begitu Pak. Iya. Lalu indikatornya apa nih kalau menurut Pak Sapri dia bisa berubah atau tidak? Indikatornya apa? Kalau masalah indikator Pak, ya itu anak ini bisa kembali ke sekolah, hadir sepenuhnya, tidak ada lagi cacat dari segi absennya, barangkali seperti itu Pak. Jadi Pak Sapri sebenarnya sudah menemukan solusi dari pemasannya Pak Sapri. Mungkin bisa disimpulkan. Iya, alhamdulillah Pak. Ini betul Pak. Jadi melalui percakapan ini, alhamdulillah saya sudah, pikiran saya mulai terbuka Pak. Saya harus melakukan seperti apa ke depannya ini. Sudah tahu Pak ya? Iya, sudah. Baik, semoga tadi solusi tadi yang Pak Sapri munculkan tadi dapat merubah anak ini menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Terima kasih Pak Sapri. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya harus berterima kasih Pak karena Bapak ini sudah menuntun saya untuk menemukan masalah yang saya hadapi Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari tadi praktek coaching yang Bapak lakukan tadi, saya ingin menanyakan, menurut Bapak
indikator apa yang nggak Bapak kembangkan tadi? Indikator keberhasilan Iya. saya. Tadi Pak Sapri sudah saya coaching dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya, dan alhamdulillah beliau secara alami ya memunculkan jawaban-jawaban yang ternyata jawaban itu bisa memunculkan solusi buat dia. Jadi seperti itu. Baik, sangat bagus Iya. Pak. Saya juga mengamatinya tadi sangat serius sekali. Iya, iya. Mengalir dengan sendirinya Pak. Iya. Proses yang tadi Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, sangat bagus Pak. Di mana sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, sudah sesuai, kemudian juga rencana aksi Pak sudah berjalan dengan baik. Kemudian pada saat ditanggung jawab tadi, di situ sudah langsung terdapat solusinya sudah sangat jelas sekali Pak. Iya, sangat bagus, coachingnya sudah lebih paham Pak. Ya, untuk praktek coaching selanjutnya, kalau misalnya Bapak melakukan, Iya. kira-kira kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan lagi? Iya, di sini saya agak sedikit mungkin mau saya tonjolkan itu lebih ke pendengar mendengarkan aktif. Jadi kan artinya tadi ya, yang pertanyaan berbobot sudah saya lakukan, yang mendengar aktif ini yang mungkin saya mau tingkatkan lagi. Iya, bagus. Ya, artinya ketika kita melakukan coaching Pak, kalau perlu pengembangan kita harus kembangkan lagi Pak. Iya, Siap. bagus. Untuk mendengar aktif mungkin lebih bagus lagi Pak. Siap, insya Allah Ibu. Bisa Pak? Insya Ya. Allah bisa. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karmina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sapri. Baik, bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, Ibu kan akan melakukan coaching Ibu ya, coaching terhadap Pak Yuda ya. Iya Pak Pak. Yuda. Baik Ibu Karmina, sebelum melakukan yang namanya coaching itu kan kita selaku coach itu kan perlu memiliki yang namanya sebuah kompetensi. Kompetensi yang pertama itu yang kalau tidak salah adalah kehadiran penuh ya. Mungkin bisa dilanjutkan apa lagi Ibu? Ya, Selain dari kehadiran penuh. Iya Pak, selain dari kehadiran penuh, yang keduanya mendengarkan aktif, dan yang ketiga melakukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 Ibu ya. Oke, Ibu, terkait masalah kompetensi ini kira-kira apa sih, yang mana sih yang menurut Ibu ini yang perlu ditonjolkan pada saat nanti melakukan coaching? Iya, yang perlu saya tonjolkan dalam praktek coaching nanti yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot Pak. Yang melakukan pertanyaan berbobot ya. Oke, nah kira-kira apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dengan adanya kompetensi yang Ibu kembangkan ini, yaitu melakukan apalagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Apa sih yang menjadi indikator ketercapaiannya setelah Ibu melakukan pengembangan di dalam praktek coaching ini? Iya, indikator ketercapaiannya Pak, saya akan memotivasi coach untuk coachee agar dia bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Dengan keterampilan yang melakukan pertanyaan tadi itu Pak. Baik Ibu, jadi sebelum Ibu melakukan namanya coaching ini, saya selaku pengamat Ibu ya, saya perlu sampaikan barangkali melalui coaching ini nanti saya akan menilai ya, nanti saya akan nilai, ada rubrik nilainya nanti saya kembangkan. Yang pertama yaitu adalah nanti saya akan menilai kompetensi Ibu melalui coaching ini, kompetensi yang Ibu mau kembangkan ini nanti saya akan nilai seperti apa. Kemudian saya juga nanti akan mengobservasi, mengamati bagaimana coaching ini bisa mengalir, apakah bisa sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, itu. Dan saya berharap dengan adanya alur tirta ini bisa mengalir seperti air begitu. Jadi mudah-mudahan Ibu ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, saya doakan Ibu semangat. Mudah-mudahan sukses Pak. Semangat. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Karmina. Waalaikumsalam Pak Yuda. Bagaimana kabarnya Pak Yuda? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah. Baik. Saya juga sehat Pak. Ya. Baik. Ya, saya lihat Pak Yuda ini kayaknya mukanya agak murung.
ada masalah ya Pak? Betul betul Bu. Ada sedikit masalah sih yang mau saya konsultasikan sama Ibu Karmina terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas. Oh iya. Kira-kira tujuan yang akan kita capai dari coaching kita kali ini, menurut diskusi kita kali ini, menurut Bapak itu tujuannya apa Pak? Jadi yang saya harapkan melalui coaching ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya. Kira-kira terkait dengan masalah Bapak tadi, apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Yang ingin saya lakukan. Ini saya cerita sedikit dulu. Iya, cerita dulu Pak. Cerita masalahnya gini, saya itu di kelas itu sering mengalami anak-anak yang malas dalam belajar, motivasinya menurun begitu. Saat saya mengajar, menerangkan, ternyata anak-anak saya lihat kok banyak yang nggak perhatikan, ada yang kadang main HP, ada yang tidur-tiduran, ada yang mungkin bicara sama temannya sendiri. Saat saya menerangkan menuju papan tulis, kenapa ya anak? Dan makanya saya tanya ke Ibu Karmina, mungkin ada solusi di sini yang bisa dapatkan. Iya. Jadi dari permasalahan Bapak tadi yang kalau misalnya Bapak mengajar ada siswa yang main HP, ada yang membuat gaduh atau yang lainnya Pak, itu dari rentan angka berapa itu Pak? Kalau dari 1 sampai 10 Pak? Tingkat motivasi belajarnya iya, Pak, itu masih sangat rendah Bu. Kalau saya bilang mungkin sekitar 3 atau 4. Dari keinginan saya kan 10 nih, semuanya Pak, dapat 10 nih rentannya. Cuma kalau menurut saya levelnya masih di 3 atau 4 lah. Iya. Kira-kira harapan Bapak itu untuk ketercapaian dari rentan yang tadi Bapak sebutkan tadi itu, kira-kira harapannya seperti apa? Saya berharap nanti setelah mungkin saya menemukan strateginya, saya bisa membuat mereka menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Ya paling tidak ya 9 atau 10, jadi di level itulah mereka. Iya, otomatis kita harus kalau bisa sampai rentan tadi itu kita harus mencapainya ya Pak. Iya. Kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Bicara masalah rencana, saya itu ingin aja anak-anak itu mungkin melihat video. Mungkin saya kan awalnya saya mungkin menulis di papan tulis ya, Mungkin sekarang mau saya hadirkan adalah membuat video pembelajaran supaya lebih menarik. Kemudian mungkin untuk bab-bab yang materi tentang ekosistem di luar, saya ajak keluar siswa, mau saya ajak ke pantai mungkin, ke lingkungan sekolah, mungkin untuk mengamati objek secara langsung. Gitu. Iya, sangat menarik apa yang Bapak jelaskan tadi. Kira-kira jangka waktunya itu rentan atau jangka waktunya itu kira-kira kapan Bapak lakukan? Secepatnya lah Bu ya. Kemudian kemungkinan ya dalam waktu dekat ini, dalam rentan ya 1 minggu 2 minggu lagi, insya Allah saya laksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas dan saya akan menyiapkan pembelajaran berbasis video. Iya. Sangat bagus ya Pak. Iya, jadi sebagai seorang guru itu ya kita harus punya inovasi-inovasi Pak dalam pembelajaran. Iya. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan persoalan yang Bapak hadapi ini? Nah, ini yang siapa ya? Di sekolah itu ada guru multimedia. Kebetulan beliau itu pandai atau pintar membuat video-video begitu, namanya Pak Abin. Jadi mungkin saya akan minta tolong ke beliau untuk membantu saya membuat video-video pembelajaran. Iya. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi kalau ada hambatan Pak? Kalau seandainya ada hambatan pada saat Bapak melakukan misalnya mendapatkan bantuan tetapi ada hambatan, kira-kira langkah apa yang Bapak akan lakukan lagi Pak? Ya, kebetulan ya sih kayak saya pikirkan juga seperti itu Bu, karena Pak Abin ini kan guru jurusan. Kebetulan beliau juga aktif di mata pelajaran jurusan dan itu mungkin agak sedikit menyita waktu beliau. Mungkin saya akan mencari rekan-rekan yang memang expert di bidang multimedia yang lain, misalnya contohnya Pak Rasidu dan teman-teman rekan yang lain lah. Iya, jadi hambatan-hambatannya tadi sudah bisa teratasi Pak. Iya, kira-kira komitmen apa Pak yang akan Bapak lakukan? Kira-kira komitmen dalam menyelesaikan permasalahan Bapak tadi. Ya, saya berharap sih saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan saya akan
bersinergi. Mungkin pertama saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan program pengembangan strategi pembelajaran yang saya lakukan ini. Kemudian saya juga minta dukungan dari rekan-rekan sejawat dan terutama ya saya tujuannya adalah berkomunikasi dengan siswa supaya mungkin saya sekarang itu agak kurang dekat dengan siswa, jadi saya harus merangkul siswa juga. Ya, sangat baik ya apa yang tadi Bapak sampaikan. Untuk itu komitmen yang sudah didapat tadi sudah bisa salurkan, yaitu diantaranya tadi dengan siswa yang pendekatan dengan siswa. Ya, kira-kira kalau seandainya masih mendapat hambatan, apa lagi yang akan Bapak lakukan? Hambatan ya, Bu. Banyak hambatan ternyata. Kalau masih ada lagi ya, kemungkinan saya akan minta bantuan ke guru-guru senior. Kebetulan di sekolah ini ada beberapa guru senior yang mungkin pengalamannya jauh dibandingkan saya. Jadi saya ingin sharing mungkin tentang cara mengajar beliau bagaimana. Iya, jadi bagus. Jadi kira-kira menurut Bapak, permasalahan Bapak tadi sudah menemukan solusi atau belum? Insya Allah sudah. Sepertinya sedikit ada gambaran untuk saya merubah cara mengajar saya, mungkin yang tadinya mungkin ya konvensional menjadi lebih menarik lagi. Iya. Jadi sangat baik ya Pak, Bapak sudah menemukan solusi. Lega atau tidak Pak? Alhamdulillah sekali Bu. Terima kasih loh Ibu Karmina sudah dibantu ini. Iya, Maaf Pak. sudah mengganggu waktunya, sudah dibantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Iya Pak, sama-sama. Iya Pak. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karmina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan tadi praktek coaching? Ya, saya sangat lega sekali Pak. Saya sudah bisa mengcoach Pak Yuda, dan Pak Yuda sudah bisa menemukan solusi terhadap permasalahan. Iya. Baik Ibu Karmina, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Karmina di awal tadi, bahwa Ibu Karmina mengatakan bahwa kompetensi yang Ibu ingin dikembangkan di dalam praktek coaching ini kan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Nah, kira-kira setelah melalui pengembangan tadi, apa yang menjadi menurut Ibu Karmina ini, apa yang menjadi indikator ketercapaiannya? Ya, yang menjadi indikator ketercapaian yang tadi saya coach Pak Yuda, saya sangat bersyukur sekali Pak, karena Pak Yuda sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian Pak Yuda sudah bisa mengembangkan pembelajaran yang secara konvensional tadi, sehingga dia bisa menemukan inovasi-inovasi pembelajaran Pak. Ya. Oke, baik Bu Karmina, luar biasa ya. Memang setelah saya tadi amati, Pak Yuda memang sudah menemukan apalagi solusi terhadap masalahnya. Baik Bu Karmina, setelah saya tadi amati juga apa yang menjadi praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Karmina ini, ternyata alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta. Itu tujuannya sudah nampak, yaitu tujuan sudah nampak, kemudian identifikasinya juga sudah nampak. Jadi umpan balik yang Ibu berikan terhadap masalah yang disampaikan tadi oleh Pak Yuda, alhamdulillah umpan baliknya itu sudah mengenai identifikasi masalah tersebut itu. Kemudian dari segi rencana aksinya juga sudah nampak, kemudian tanggung jawabnya juga sudah nampak itu. Jadi saya rasa sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu Karmina, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan satu lagi Ibu Karmina, yaitu adalah kira-kira nih kalau misalnya Ibu Karmina akan melakukan lagi praktek coaching, kira-kira apa yang menjadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi selain dari mengajukan pertanyaan berbobot tadi ini? Ya Pak, ketika saya akan melaksanakan coaching lagi Pak, saya akan melakukan kompetensi yang akan saya buat, yaitu kehadiran penuh Pak. Karena tadi kayaknya sebagai coach juga saya kurang fokus Pak. Iya, itulah Ibu, manusia biasa Ibu. Ya namanya manusia biasa kan, ya itulah, tidak luput dari namanya kesalahan. Tetap semangat Ibu, insya Allah kedepannya kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan dengan adanya usaha kita Ibu, apalagi namanya, bisa merubah yang tadinya ada kesalahan-kesalahan sedikit,
setelah kita ubah kan sudah menjadi maksimal. Iya. Insya Allah Ibu. Iya, terima kasih, Tetap Pak. semangat. Iya. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Sapri. Waalaikumsalam Pak Yuda. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Pak Sapri, di sini nanti Pak Sapri akan menjadi seorang coach. Iya, bagi betul, Pak. coachingnya, dan saya mau tanyakan beberapa pertanyaan Iya Pak. terkait dengan kompetensi seorang coach. Nah, apa saja Pak kompetensi seorang coach itu? Iya, jadi seorang coach itu sebelum dia melakukan yang namanya coaching, ya kompetensi yang harus dimiliki itu yang pertama adalah kehadiran penuh Pak. Setelah itu yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Tuh. Pak Sapri sudah tahu 3 kompetensi ini ya. Iya betul. Nah, sekarang mau saya tanyakan adalah komponen atau kompetensi apa yang ingin Pak Sapri tonjolkan dalam coaching kali ini? Melalui coaching ini yang ingin saya tonjolkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Sapri. Waalaikumsalam Ibu Karmina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ya. Ibu, kalau saya perhatikan mukanya Ibu nih ada sedikit murung. Pasti ada sesuatu ini. Ada apa Ibu? Iya Pak, saya kesini itu memang saya ada perlu sama Bapak. Karena Iya. saya ada masalah sedikit Pak menyangkut saya punya siswa ini. Di kelas saya itu yang sering terlambat Pak. Oh begitu. Jadi Ibu punya masalah bahwa di sekolahnya Ibu itu rata-rata siswa terlambat Ibu ya? Wah. Nah, kira-kira melalui kesempatan ini apa yang menjadi tujuan dan harapan Ibu setelah kita melakukan pertemuan pada hari ini? Ya, tujuan yang yang saya inginkan Pak pada pertemuan kita pada hari ini, saya dapat solusi tentang masalah yang terkait dengan siswa yang sering terlambat ini Pak. Oh iya iya ya. Jadi Ibu mengharapkan dengan adanya pertemuan ini Ibu menemukan solusi ya terkait masalah siswa Ibu yang sering sekali terlambat. Baik Ibu, karena masalahnya seperti itu, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Karmina, kira-kira apa yang menyebabkan siswa Ibu sering terlambat? Iya Pak, kalau saya lihat selama ini dan ada juga laporan dari guru mata pelajaran, apalagi saya juga seorang wali kelas Pak, siswa yang sering terlambat ini itu bukan hanya 1 atau 2 kali terlambatnya Pak, sesering mungkin Pak. Ya. Jadi sering sekali Bu ya. Nah, kalau terkait masalahnya ini, kira-kira dari Ibu Karmina dan pihak sekolah sudah melakukan hal apa saja Ibu untuk menangani siswa seperti dalam menangani masalah Ibu ini? Iya, kebetulan saya sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau seandainya piket itu biasanya siswa yang sering terlambat itu ada buku piket, ditulis pada buku piket misalnya hari Senin dia terlambat, tidak mengikuti upacara Pak. Hari Selasa juga dia terlambat. Jadi di situ nanti pada saat 1 minggunya itu, kemudian kita lihat berapa hari dia terlambat. Kemudian komunikasi juga dengan guru mata pelajaran Pak yang mengajar di kelas itu Pak. Oh, jadi Ibu memberdayakan piket ya Ibu ya? Iya. Oke. Nah, selain dari memberdayakan piket ini, hal apa yang dilakukan oleh pihak sekolah Ibu? Ya, dari pihak sekolah itu kita berkolaborasi juga dengan kesiswaan. Nah, dalam hal ini karena tugasnya kan menangani siswa Pak. Iya, oke. Otomatis saya berkolaborasi juga dengan kesiswaan dan kita melakukan pendekatan dengan guru yang tinggal di sekitar tempat tugas saya itu Pak. Ada kan yang rumahnya juga iya, berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang tua siswa Ibu ya. Oke. Nah, terkait masalah usaha dari Ibu ini, kira-kira Ibu sudah menerapkannya itu secara disiplin atau tidak? Sudah disiplin atau tidak? Untuk cara yang kita lakukan untuk kedisiplinannya itu Pak, sudah kita melakukan pendekatan yang tadi itu Pak, dengan guru yang tinggal di sekitar jarak rumahnya dekat siswa yang sering terlambat itu, kemudian pendekatan juga dengan orang tua. Dalam kedisiplinan ini Pak sudah dengan sendirinya sudah berangsur-angsur menurun Pak. Dia sudah agak jarang-jarang terlambat lagi Pak. Iya, oke. Berarti artinya
melalui usahanya Ibu apa namanya Karmina ini sudah ada perubahan sedikit Ibu ya, tetapi Ibu kan mengharapkan yang lebih maksimal lagi Ibu ya. Oke. Kalau misalnya saya berikan sebuah rentan nilai mulai dari apalagi rentan dari 1 sampai 10, kira-kira dari usahanya Ibu Karmina ini untuk membuat anak siswa Ibu ini untuk rajin ke sekolah, kira-kira usahanya itu sudah berada di rentan berapa Ibu? Dari 1 sampai 10 ini. Kalau menurut saya sudah sampai rentan waktu yang angka yang ke-6, Pak. Oh, 6. Nah, kira-kira Ibu mengharapkannya rentan itu sampai di angka berapa? Kalau bisa 10, Pak, tapi Ya. kan artinya belum tentu usaha saya Iya, iya betul, Pak. betul. Ya oke, kalau Ibu mengharapkan sampai di rentang 6, berarti tentunya Ibu punya usaha dong ya kan? Iya. Pasti ada usaha untuk mencapai tujuan itu pada rentang berapa tadi? Kalau bisa sampai ke 8. Oh iya. Oke, mohon maaf. Jadi ini perlunya kita menghadirkan ini ya, apalagi konsentrasi itu. Jadi mohon maaf. Jadi yang saya tangkap tadi, Ibu sudah berada di level 6 ya, di level 6 rentang 6 dan Ibu mengharapkan di level berapa tadi? 8, Pak. Oke, di level 8. Nah, kalau Ibu ingin mengharapkan sampai di level 8, kira-kira Ibu usahanya seperti apa? Ya Pak, karena sudah saya komunikasikan dengan rekan sejawat, kita sudah ada menemukan titik terang sedikit Pak. Karena lewat pendekatan orang tua, ternyata orang tuanya siswa yang sedang terlambat ini Pak, bermata pencarian itu jualan di pasar Pak. Untuk ibunya, sedangkan bapaknya itu keketel Pak. Jadi kadang kalau keketel itu berbulan-bulan Pak. Jadi dengan yang tadi saya ingin mencapai rentan ke-8 tadi, otomatis saya melakukan pendekatan dengan orang tua Pak. Jadi saya ke pasar, orang tuanya kalau ke rumah otomatis tidak akan ketemu Pak orang tuanya. Iya, itu luar biasa sekali Bu ya. Jadi memang kita ini sebagai guru dituntut juga untuk memiliki kompetensi sosial Ibu ya. Iya. Karena kita harus mesti bersosialisasi dengan orang tua siswa untuk menangani anak didik kita. Baik Ibu, kira-kira melalui usaha Ibu ini, kira-kira apa yang menjadi apalagi hambatan Ibu untuk melakukan usaha yang Ibu tadi sampaikan itu? Kalau hambatannya itu Pak, karena jarak dari rumah saya ke sekolah juga agak jauh Pak. Kemudian ketika ke rumah siswa itu belum tentu saya ketemu kan, belum tentu saya ketemu dengan orang tuanya Pak. Sehingga hambatan ini saya berkolaborasi tadi dengan teman sejawat yang rumahnya berdekatan sekitar dengan siswa yang sedang terlambat ini Pak, sehingga saya mendapat satu solusi. Iya. Oke, jadi hambatannya tadi, apa tadi? Bisa diulangi? Hambatannya itu ketika saya berkunjung ke rumah siswa tersebut, Pak, otomatis tidak ketemu orang tuanya. Iya. Nah, kira-kira dari hambatan ini, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya, cara saya juga berpikir keras, Pak. Untuk mengatasi hambatan itu, otomatis saya langsung berkunjung ke tempat orang tuanya, Pak. Biasanya kan jualan di pasar. Oh iya. Jadi sekalian belanja. Iya. Oke, betul. Sambil menyelam minum air. Betul, Iya, seperti itu Ibu ya. Oke, baik Ibu. Dari apa yang Ibu sampaikan ini ternyata cukup menarik Ibu ya, menarik sekali. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya? Ya, untuk yang menjadi rencana saya ke depan ini Pak, yang tadi saya sudah melakukan pendekatan dengan orang tua, kemudian dengan rekan sejawat. Kalau bisa kehadiran penuh lah Pak. Jadi mereka tidak terlambat lagi. Bagaimana ya? Artinya tidak terlambat lagi Pak. Iya, oke. Rencananya seperti itu Ibu ya. Oke, dari rencana Ibu ini kira-kira Ibu ini membutuhkan bantuan kepada siapa Ibu? Bantuan yang saya inginkan berkolaborasi dengan pihak sekolah Pak. Dalam hal ini kesiswaan, rekan sejawat. Oke, itu ya. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa rencananya itu Ibu akan berkolaborasi dengan Nah, mungkin ada Ibu yang bisa lakukan selain dari berkolaborasi itu? Iya Pak, yang ingin saya lakukan yaitu kalau bisa
pendekatan dengan siswa juga mungkin. Oh iya, betul betul Yang betul paling Ibu. inti kan dengan siswanya Iya, dulu, Pak. betul betul Ibu ya. Jadi di samping kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan teman sejawat, mesti harus kita memang melakukan pendekatan dengan siswa. Iya, betul. Betul betul. Cukup menarik Ibu. Nah, Ibu dari rencana Ibu ini kira-kira Ibu melakukannya kapan? Yang rencananya yang ingin saya lakukan yaitu Pak, secepatnya Pak. Secepatnya Ibu ya. Mantap Bisa Ibu, besok mantap. atau lusa kita Iya, sudah betul jalan, betul Pak. betul. Tidak boleh ditunda-tunda lagi Iya, Bu Pak, ya, iya. tidak boleh. Iya, Karena ini menurut saya ini kan cukup urgen Ibu ya. iya Pak. Ya, itu cukup urgen juga. Nah, Ibu terkait masalah rencana Ibu ini, apalagi terkait masalah rencana Ibu ini, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari rencana Ibu? Yang menjadi indikator dari ketercapaian rencana saya ini Pak, yaitu di mana peningkatan siswa agar sudah tidak terlambat lagi Pak. Betul Ibu ya, betul-betul sekali. Jadi Ibu mengharapkan dengan adanya rencana ini, Ibu bisa meminimalisir lah, iya itu meminimalisir tingkat apa namanya keterlambatan siswa ya, iya. Oke, baik Ibu. Dari rencana Ibu ini, kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu di dalam menerapkan rencana tersebut? Iya Pak. Jadi yang menjadi komitmen saya yaitu bagaimana cara saya merangkul siswa yang terlambat tadi itu Pak. Iya. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan pihak sekolah, dengan lingkungan sekitar tempat tinggal siswa itu juga Pak. Itu menurut saya yang paling komitmen yang akan saya laksanakan. Iya, betul. Oke, dari komitmen itu, apakah Ibu membutuhkan dukungan? Otomatis saya sangat membutuhkan dukungan Pak. Sangat sekali Pak. Dukungan dari mana Ibu? Saya mau penasaran ini, kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa ini? Yang paling ingin saya butuhkan dukungan itu otomatis dari teman-teman saya dulu Pak. Oh iya. Selain itu? Ya kemudian dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, misalnya pamannya atau bibinya. Betul. Kita bisa berkolaborasi dengan. Oh iya. Oke. Saya tidak ketemu orang tuanya. Oke. Baik Bu Karmina, saya rasa pertemuan kita pada hari ini sudah berada di ujung Ibu ya. Iya. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu, apalagi Bu Karmina, melalui pertemuan ini kira-kira apa yang didapatkan oleh Ibu Karmina? Alhamdulillah Pak, saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Dalam hal ini, yang tadinya otak saya buntu Pak. Saya tidak tahu berpikir, makanya tadi waktu Pak bilang, wajah saya kayak termenuhi ya memang Pak. Karena bagaimana saya memecahkan masalah saya ini Pak. Tapi alhamdulillah setelah saya ketemu dengan Bapak, maka terjawab sudah. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya Ibu dari dari permasalahan Ibu ini ternyata Ibu sendirilah yang menemukan sebenarnya solusinya. Itu Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu. Jadi dari ide-ide itu luar biasa sekali Ibu. Saya apresiasi dengan luar biasa. Ternyata Ibu Karmina ini punya potensi yang sangat luar biasa di dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekolahnya Ibu, yaitu terkait masalah keterlambatan siswa itu. Baik Ibu Karmina, saya berharap dengan adanya pertemuan kita ini bukan bukan akhir, tapi saya berharap 1 atau 2 minggu ke depannya kita bisa bertemu lagi. Saya ingin mendengarkan, saya penasaran nih, seperti apa sih pencapaian dari Ibu Karmina setelah Ibu Karmina menerapkan ide-ide yang Ibu Karmina tadi sampaikan. Oke. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Sapri. Waalaikumsalam Pak Yuda. Seru sekali tadi. Saya lihat luar biasa Pak Sapri meng-coach Ibu Karmina. Alhamdulillah. Namun di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang sudah Pak Sapri lakukan tadi. Iya. Menurut Pak Sapri itu indikator ketercapaian Pak Sapri meng-coaching tadi itu apa Pak? Indikator ketercapaian saya di sini ketika Ibu Karmina ini mampu menemukan sendiri solusi terhadap masalahnya. Kemudian Ibu Karmina ini mampu menemukan ide-ide yang kreatif, ide yang baru di dalam menangani masalah
itu sendiri, masalahnya itu sendiri. Seperti itu. Sudah ya, itu Ya, saja. sudah. Tadi saya juga melihat Pak Sapri sangat bagus menyusun alur tirtanya, sudah bagus memberikan pertanyaan berbobot yang memancing untuk Iya, Ibu iya. Karmina menjawab pertanyaan, menemukan solusinya sendiri. Luar Ya. biasa sekali. Kemudian selain 3 kompetensi tadi kan Pak Sapri bilang Iya. ingin menonjolkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin coaching-coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Pak Sapri lebih tingkatkan lagi? Ya, sesuai tadi yang kita observasi Pak ya, setelah setelah saya melakukan coaching ini, saya sadar diri bahwa ternyata konsentrasi saya di sini agak sedikit agak sedikit ya tidak fokus nih Pak ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya ketika saya melakukan coaching, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Itu. Iya, dua. Ya, ada dua nanti saya akan kembangkan karena kalau saya apalagi refleksi terhadap tadi apa yang menjadi kegiatan coaching tadi ini, ternyata di situ kekurangan saya, yaitu kehadiran penuhnya dengan mendengarkan aktifnya ini kan sangat kurang. Seperti itu, Pak. Bagus, semoga nanti ke depannya Pak Sapri bisa meningkatkan 2 kompetensi itu lagi. Siap, Pak. siap. Bagus, terima kasih dari saya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.